warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Salam semangat untuk kita semua. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi IPA, yaitu susunan tata surya. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa komen, like, subscribe ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vina. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Hai, perkenalkan nama saya Azim. Halo teman-teman, pada video kali ini kami semua akan menjelaskan materi kelas 6 tentang susunan sistem tata surya. Sekarang kalian dengarkan dan simak video ini baik-baik ya, supaya dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kalian. Ya, ringkasan ini sudah kami sesuaikan berdasarkan isi KD mata pelajaran IPA mengenai sistem tata surya, yang pada intinya kita akan membahas tentang apa itu tata surya, bagaimana terbentuknya, susunan tata surya, dan apa saja planet yang ada di dalam tata surya. Itu semua akan kita bahas satu persatu. Tujuannya agar kita semua bisa memahami dengan benar materi ini. Semoga dengan menonton video ini, teman-teman dapat memahami materi IPA tentang sistem tata surya dengan baik. Selamat menonton ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama. Apa sih sistem tata surya itu? Teman-teman ada yang tahu apa itu pengertian sistem tata surya? Jadi, tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, dan benda-benda langit lainnya. Tata surya terdiri dari matahari dan planet-planet yang mengelilinginya. Pusat dari tata surya itu sendiri adalah matahari. Agar lebih jelas tentang proses pembentukan tata surya, berikut ini adalah teori asal-usul tata surya yang berkembang hingga sekarang. Teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh Ray Littleton pada tahun 1937 sampai 1941. Menurut saintis yang memiliki nama lengkap Raymond Arthur Littleton ini, tata surya kita awalnya adalah dua bintang kembar, kemudian datanglah bintang lain dan menabrak salah satu dari bintang kembar tersebut. Teori kabut atau nebula. Teori kabut Cann-Laplace ini dikenal juga dengan teori nebula. Ini merupakan salah satu teori yang cukup banyak diterima oleh para ilmuwan. Tata surya terbentuk dari kabut dan gas yang ada di angkasa, di mana kabut dan gas berputar secara lambat hingga membentuk sebuah cakram yang datar yang ada inti masanya. Teori pasang surut ini dikenal juga dengan nama tidal teori. Teori ini dikemukakan oleh James Jeans pada tahun 1917. Teori ini secara ringkas mengungkapkan pembentukan planet sebagai berikut. Di tata surya sudah ada matahari, lalu datanglah bintang lain. Bintang ini mendekat ke matahari, lalu bintang besar ini menarik gelombang pasang gas yang ada di matahari, sehingga menempel di bagian bintang tersebut. Selanjutnya terjadilah proses tarik-menarik gelombang antara bintang besar dan matahari. Ilustrasi teori protoplanet dikemukakan oleh W.H. Mockrea pertama kali tahun 1960, lalu tahun 1963, dan yang terakhir yaitu tahun 1978 dengan nama teori protoplanet, yang isinya adalah matahari dan planet-planet secara individual bersatu dari dalam awan yang sama, yang mana planet-planet kecil kemudian ditarik oleh gravitasi matahari yang jauh lebih besar. Teori awan debu atau awan kabut ini disebut juga dengan the dust cloud theory. Teori ini dikenalkan oleh Carl von Weizsäcker, kemudian disempurnakan oleh Gerard Peter Kuiper pada tahun 1950. Inti dari teori awan debu adalah
bahwa tata surya terbentuk dari sejumlah awan gas yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian, gumpalan awan gas tersebut mengalami penyusutan dan pemampatan. Kemudian, menarik partikel debu yang ada di sekitarnya hingga terbentuklah bola. Selanjutnya, bola-bola tersebut memilin sehingga terbentuk semacam cakram. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak dari Merkurius ke matahari hanya sekitar 58 juta kilometer. Dengan jarak yang dekat ini, pada siang hari suhu permukaan Merkurius mencapai 450 derajat Celcius dan pada malam hari sekitar 180 derajat Celcius. Planet Merkurius adalah planet terkecil di sistem tata surya karena memiliki diameter 4.862 km dan tidak memiliki satelit alami. Oleh karena itu, Merkurius membutuhkan waktu 88 hari untuk mengelilingi matahari dan memiliki periode rotasi 59 hari. Venus adalah planet terdekat dengan matahari yang berjarak sekitar 180 juta kilometer. Planet Venus tidak memiliki satelit seperti Bumi. Venus adalah benda langit paling terang setelah matahari dan bulan. Bentuk dan ukuran Venus hampir mirip dengan Bumi. Tidak hanya itu saja, komposisi planet dan gravitasi mirip dengan planet Bumi. Namun kenyataannya Venus dan Bumi adalah planet yang berbeda. Planet yang ketiga yaitu Bumi. Bumi adalah planet ketiga setelah Venus yang mengelilingi matahari dan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Hal ini ditandai dengan adanya sumber kehidupan berupa air, oksigen, karbon dioksida, lapisan ozon, dan unsur kehidupan lainnya. Interaksi di Bumi dengan objek lain di luar angkasa disebabkan karena adanya gravitasi Bumi. Gravitasi inilah yang menyebabkan Bumi dapat berinteraksi dengan matahari dan bulan yang merupakan satelit alami Bumi. Planet Bumi memiliki orbit mengelilingi matahari atau berevolusi selama 365 hari. Bumi memiliki orbit mengelilingi matahari atau berevolusi selama 365 hari. Atau hal ini sering kita kenal dengan masa revolusi selama 1 tahun. Revolusi Bumi terhadap matahari menyebabkan terjadinya pergantian musim, sedangkan rotasi Bumi adalah perputaran Bumi yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Planet Mars adalah planet keempat dari matahari dan merupakan planet kedua terkecil dari Merkurius yang memiliki diameter sekitar 6.800 km. Mars memiliki jarak ke matahari sekitar 228 juta kilometer dengan waktu 1 kali orbit selama 687 hari dan periode rotasi sekitar 24,6 jam. Mars juga sering disebut sebagai planet merah karena permukaannya yang berwarna merah ketika kita lihat dengan mata telanjang. Mars memiliki 2 satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos, yang berukuran kecil dan berbentuk tidak teratur. Karakteristik planet Mars yaitu planet berbatu dengan lapisan atmosfer tipis, terdapat kawah, arus lahar gunung berapi yang dahsyat, lembah-lembah, padang pasir, dan es di kutub. Selanjutnya yaitu Jupiter. Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet ini juga merupakan planet terbesar di tata surya. Jupiter merupakan raksasa gas dengan massa 1/1000 massa matahari dan 2,5 kali jumlah massa semua planet yang ada di tata surya. Venus adalah planet ke-6 dari matahari dan merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Kita tahu bahwa planet Saturnus adalah planet yang cantik di antara planet lainnya karena Saturnus memiliki cincin yang mengelilingi planetnya.
Cincin pada Saturnus tersusun dari komponen cincin-cincin kecil yang berjumlah sangat banyak. Jika kita mengamati dari bumi, pengamatan terhadap Saturnus tidak terlalu tampak. Hal ini dikarenakan letak Saturnus yang sangat jauh dari matahari, sehingga cahaya pantulan Saturnus kurang jelas. Planet yang ketujuh adalah planet Uranus. Uranus merupakan planet ketujuh dari matahari dan termasuk planet besar, ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Planet Uranus terkenal dengan sebutannya sebagai planet paling dingin di tata surya. Hal ini karena suhu minimum di atas sana bisa mencapai -224°C. Planet selanjutnya yaitu planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet ke-8 yang dihitung dari matahari. Neptunus merupakan planet terbesar keempat di tata surya yang memiliki diameter sekitar 49.530 km. Menurut para ahli astronomi, massa Neptunus 17 kali lipat lebih besar dari bumi dan sedikit lebih besar dari planet Uranus. Neptunus mengelilingi matahari pada jarak 4.450 juta kilometer sehingga membutuhkan waktu sekitar 154,8 tahun dalam sekali berevolusi dan dalam sekali putaran. Neptunus membutuhkan waktu 16,1 jam. Neptunus dinobatkan sebagai planet paling berangin di tata surya. Hal ini dikarenakan Neptunus memiliki angin badai yang sangat sering terjadi, sehingga kapan saja badai besar bisa terjadi di planet ini. Dan kali ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya Yang pertama, bahwa tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, dan benda-benda lainnya. Dan pusat dari sistem tata surya adalah matahari yang merupakan sumber energi yang terbesar. Yang kedua, ada macam-macam teori terbentuknya tata surya, mulai dari teori bintang kembar, nebula, pasang surut, protoplanet, dan teori debu dan kabut. Yang ketiga, kita dapat mengetahui macam-macam planet dan ciri khususnya, yaitu mulai dari planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekian materi pembelajaran pada kali ini. Kami bertiga mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam hal menjelaskan dan berbicara. Wassalamualaikum